Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Bunda Ella. Nah, di video saya kali ini saya mau memberikan informasi masih seputar Shopee ya teman-teman. Nah, di kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman kita ya teman-teman ya. Nah, sebentar ya. Untuk pertanyaannya itu begini teman-teman. Kalau ada tunggakan di Shopee Pay Later udah lewat 3 hari dari tanggal jatuh tempo, kalau mau isi saldo Shopee Pay dipotong enggak ya tunggakannya itu yang di Shopee Pay Later? Nah, jadi inti pertanyaannya adalah begini ya teman-teman. Kalau kita punya tunggakan di SPay Later, nah itu apakah saat kita mengisi saldo Shopee Pay akan dipotong juga di saldo kita? Jadi dia tuh takutnya kalau kita mengisi saldo Shopee Pay sedangkan kita punya tunggakan di SPay Later akan ditarik saldonya oleh pihak Shopee. Nah, jawabannya itu tidak ya teman-teman, tapi tergantung dari kebijaksanaan pihak Shopee itu sendiri. Karena apa? Menurut pengalaman pribadi saya ya teman-teman, ini itu saya pernah ya selama mau 2 bulan itu saya mengisi saldo Shopee Pay untuk pembayaran bank ya, tagihan bank, karena saya nggak mau ribet antri di bank, saya isi aja lewat Shopee Pay dan saya tarik ke rekening saya, biasanya seperti itu. Nah, untuk teman-teman semuanya itu aman ya, masih ya, waktu itu saya 1 jutaan ya isi Shopee Pay dan itu masih aman dan tidak diambil oleh si pihak Shopee karena mungkin tagihan saya di SPay Later itu jumlahnya sedikit seperti itu ya, dan bisa juga karena masih belum 2 bulan. Nah, untuk kakaknya ini itu masih beberapa hari ya, lewat 3 hari ya. Jadi insya Allah ini masih aman-aman aja ya kak ya. Kalau kakak mau isi Shopee Pay silahkan ya. Jadi jangan takut kak, karena apa? Kakak ini masih beberapa hari aja. Untuk yang 1 bulan, 2 bulan sampai 3 bulan itu masih aman-aman aja ya kak ya. Dan mungkin pertimbangan dari pihak Shopee karena tagihan kakak itu masih sedikit ya. Kalau tagihannya kakak ini banyak, kemungkinan akan dipikir-pikir ulang lagi sama pihak Shopee. Karena apa? Pernah saya temui dan jumpai ada yang bercerita di medsos bahwasannya dia itu mempunyai saldo penjual karena dia mempunyai toko di Shopee ya. Tapi dia juga mempunyai tagihan yang es pinjam untuk penjual itu kalau tidak salah ya. Nah, dia itu punya hutang belasan juta apa puluhan juta gitu loh. Nah, dia tuh belum bisa membayar. Sedangkan dia itu nanti kan kalau kita telat bayar itu berbunga dan ini jumlahnya itu belasan juta gitu loh. Jadi saat ada pesanan masuk di akunnya dia itu tidak bisa ditarik ya teman-teman. Karena apa? Mungkin karena dia mempunyai tanggungan yang tinggi. Jadi sama pihak Shopee itu dibekukan. Nah, ini ya teman-teman, salah satunya kalau kita telat-telat bayar terus akhirnya nanti akun kita yang digebekukan. Nah, seumpama kita itu punya tagihan di SPay Later ini itu udah lewat berapa hari gitu ya, misalnya lewat 1 hari ya, kita tanggal jatuh temponya tanggal 5, tapi nanti di tanggal 6 kita sudah pasti ditelepon sama pihak Shopee. Jangankan lewat tanggal, sebelum tanggal jatuh tempo pun kita sudah diingatkan, kita sudah ditelepon oleh pihak Shopee ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita lewat dari tanggal jatuh tempo, kita pasti ditelepon dan akan diberikan keringanan waktu ya. Setahu saya pihak Shopee tidak pernah memberikan keringanan untuk biaya. Jadi kalau ada yang bilang atau yang WA kalian itu mengaku sebagai DC dari Shopee dan memberikan keringanan bunga untuk kalian, keringanan tagihan atau apalah itu alasannya mereka, tidak ada, berarti itu penipuan ya teman-teman. Nah, oke, lanjut ya. Nah, kita bahas lagi. Ini untuk kalian mau isi saldo Shopee Pay, yang pertama aman ya. Yang kedua, menurut saya lebih baik kalian segera membayar tagihan SPay Later kalian. Kalau kalian mempunyai tanggungan di
dua fitur Shopee, misalnya di SPayLater dan S-Pinjam, usahakan dahulukan di SPayLater. Karena apa? Di SPayLater itu tidak bisa dicicil ya teman-teman, jadi harus semuanya itu dibayar. Jadi tagihannya misalnya 1 juta, 2 juta gitu ya, itu langsung dibayar gitu ya. Kalau di S-Pinjam itu masih bisa dicicil, masih bisa dirubah nominalnya. Jadi kita punya uang 100.000, kita cicil di S-Pinjam seperti itu. Jadi nanti bunganya nggak terlalu banyak. Sedangkan kalau di SPayLater kita tidak bisa mencicil. Jadi kalau kita telat sehari ya udah dendanya itu udah 5%. Seperti itu ya. Sekedar informasi dari saya seperti itu. Bila ada salah kata dan ada kata-kata yang menyinggung hati teman-teman semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk teman-temanku semuanya, semoga sehat selalu dan tetap dukung channel saya dengan cara like, comment, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya teman-teman, agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video Bunda Ella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.